Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Teman-teman Islam jangan marah, teman-teman Kristen jangan marah. Saya pingin omong sesuatu. Tolong jangan marah saya. Saya jujur pingin katakan sesuatu kepada teman-teman. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tolong dong sebarin videonya Bang Elka. Soalnya ini aku baru biar cepat FYP lagi ya teman-teman ya. Diposting Ini ulang lah parah videonya nih. Bang Elka ya. Tolong ya sampai tulis. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom-Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom-Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000 sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Lucu sekali tingkah para polikardus penghujat penista agama Islam ini ya. Kita tahu teman-teman, Redda Marbun itu adalah salah satu herder paling setia yang dimiliki oleh Edis ya. Bahkan Redda Marbun siap pasang badan menggigit siapapun yang berani mengganggu Edis. Pak Bom-Bom, Rudi Iskariot sudah menerima gigitan dari Redda Marbun dan minta ampun. Begitu juga dengan polikardus-polikardus yang lain yang berani melawan Edis. Kita tahu salah satu polikardus yang membuat skenario agar anggota-anggota Edis itu tidak lagi mendukung Edis, agar orang-orang Katolik tidak lagi mau berdonasi kepada Edis, itu adalah apologet Kristen yang bernama RK teman-teman ya, bukan Ridwan Kamil ya, tapi RK, Roti Kehidupan, atau ya terserah lah nama dia siapa. Dan saya rasa teman-teman tahu siapa itu Bang RK ya, dia menggunakan nickname Bang RK teman-teman. Jadi Bang RK ini pernah membuat skenario jahat untuk menghancurkan pelayanan Edis dengan berpura-pura merajuk, ngambe, tidak lagi mau berapologet. Mengatakan bahwa dia akan berhenti berapologet karena dia terus diserang oleh herder-herder Edis. Dan akhirnya terbukti bahwa itu semua hanya skenario, hanya pura-pura belaka dengan tujuan agar orang-orang Katolik tidak lagi mau mendukung Edis. Dan itu semua dibongkar oleh Yuli ya. Jadi Yuli berhasil mendapatkan bukti percakapan antara RK dengan teman-teman Katoliknya di grup Katolik. Jadi di situ RK mengungkap bahwa itu semua hanyalah rencana dia, hanyalah skenario untuk menghancurkan pelayanan Edis. Artinya RK memang ingin agar Edis ini babak belur. Apalagi menurut dia pengajaran Edis sudah menyimpang dari kekristenan. RK berasal dari Katolik. Orang Katolik berpegang teguh dengan Trinitas teman-teman. Nggak bisa
mengikuti paham Edis yang mengatakan Trinitas dibuang saja ke tong sampah. Kan begitu. Nggak bisa, teman-teman. Orang Katolik adalah orang yang memang didoktrin untuk taat dengan pemahaman dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan dari kekatolikan. Nggak bisa tiba-tiba berbeda-beda gitu. Beda dengan Protestan yang sedikit pemahamannya beda bisa membuat denom baru. Katolik kita tidak lihat ya. Terakhir perpecahan yang di dalam Katolik itu adalah saat Martin Luther melakukan reformasi. Reformasi kalau versinya Katolik adalah pemberontakan. Kalau versinya Protestan reformasi gereja. Menurut Katolik itu adalah pengkhianatan dan juga perampokan yang dilakukan oleh Martin Luther dengan mencuri aset-aset gereja Katolik yang ada di Jerman. Diubah gedung-gedung gereja Katolik yang ada di Jerman menjadi Protestan. Itu sejarahnya, teman-teman. Jadi kalian harus tahu bahwa yang namanya RK ini atau Bang RK itu adalah Katolik. Dan dia tidak mungkin mau kompromi dengan pengajaran Edis yang jelas-jelas menyimpang sangat jauh dari kekristenan pada umumnya. Dan teman-teman, kita juga tahu beberapa hari ini ya, RK diterpa oleh isu-isu yang sangat mengerikan, di mana dia dikatakan menghamili seorang wanita yang bernama Putri, teman-teman. Putri ini adalah seorang murtadin yang dibimbing oleh RK dan akhirnya hamil, ya, hamil di luar nikah. Artinya terjadi hubungan amsal, teman-teman ya. Hubungan yang sesuai dengan ajaran yang ada di Amsal 7 ayat 18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Jadi menurut Putri ya, saat mereka sedang belajar Amsal yang namanya RK, ini mengajarkan untuk praktek langsung bagaimana mempraktekkan ayat Amsal tersebut. Sehingga buntinglah si Putri ini. Dan RK memberikan duit kurang lebih 30 juta untuk biaya menggugurkan dan juga uang tutup mulut bagi si Putri ini. Dan tentu saja teman-teman, RK langsung bereaksi. Bahkan yang paling seru nih teman-teman ya, RK meminta tolong kepada herdernya Edis untuk membantu dia keluar dari masalah ini. Bayangkan teman-teman. Jadi RK bukan buat komal sendiri, bukan minta tolong dengan orang-orang yang sepemahaman sama dia, orang-orang Katolik kah atau yang Trinitas kah? Enggak. RK sampai menjilat ludahnya sendiri, masuk ke room herder utamanya Edis. Siapa lagi kalau bukan Rekda Marbun? Bayangkan teman-teman ya. Saya nggak ngerti. RK yang berseberangan dengan Edis meminta tolong kepada pengikut setianya Edis. Ini benar-benar nggak ada harga diri ya menurut saya gitu. Tapi mungkin menurut RK, Rekda Marbun lah yang bisa menolong dia. Apalagi ini kasus adalah tali air ya. Tali air, perselingkuhan, percabulan, perjinahan, ini adalah bidang spesialisnya Rekda Marbun yang disebut sebagai mucikari internasional. Rekda Marbun terbiasa membahas bulu jembut dan sebagainya kalau kita lihat histori-historinya. Jadi bayangkan, RK merendahkan dirinya untuk meminta pertolongan kepada herder-herdernya Edis. Nah, ini cukup menarik ya. Dan dia ke sana bukan sendirian tapi membawa istrinya juga yang bernama Sarah ya. Ini belakangan tak kenapa kok banyak sekali yang namanya Sarah ya, Pastor Sarah, Sarah Ibun. Ini Sarah lagi, istri dari RK. Waduh, banyak sekali nama-nama Sarah di dunia diskusi lintas iman, ya. Belum lagi ada Sarah yang Muslim juga gitu kan. Ya, begitulah teman-teman. Kita dengarkan dulu bagaimana Rekda Marbun ini menerima permintaan dari RK agar bisa dibantu menghadapi perempuan-perempuan yang disebut ya itu sudah dihamili oleh RK. Ya mungkin disuruh, ya udahlah kamu ikut aja jadi barangnya Rekda Marbun gitu kan kalau memang butuh duit gitu atau gimana. Ya kita dengarkan dulu teman-teman. Tampak wajah, tampak hidung,
dan kamu itu berlokasi di Bandung, mau ke ujung langit pun kamu, tanpa info dari RK dan juga Sarah, lu pasti bisa kami cari. Naik sekarang. Saya masih menunggu, saya masih memberikan waktu, ya. Silakan naik. Naik dengan to the point di sini, jangan bertele-tele. Karena kalau kamu tidak open minded di sini, ya, open statement secara benar-benar, akan saya kirim kamu ke Gajah. Silakan naik. Apa nama akunnya? Silakan up gitu, baru saya naikkan, ya. Karena hanya saya di sini yang bisa menaikkan. Momot diam dulu, tangan disimpan dulu di kantong, ya, Momot, ya. Ya, silakan Putri, yang akun Putri, ya, yang merasa korban ini, ya kan, ya. Coba naik. Masa nggak pernah ketemu bisa hamil, ya? Nama akunnya Putri Rahmawati. Putri Ada di Rahmawati. bawah nggak, Momot? Coba dicari. Bisa nggak? Nggak ada. Aja sih teman-teman, ya, terlebih untuk orang-orang Kristen, ya, saya hanya mengingatkan di sini, kalau kita mau, kan saya bilang, kalau kalian apologet, fokus aja berapologet, ya. Kalau ada, saya kan sebenarnya mencari waktu dulu sebenarnya, mencari juga info-info, terus saya lihat juga itu foto-foto VT-VT-nya itu dan video-videonya itu kayak ada janggal juga. Makanya kan saya tidak mau membahas itu, teman-teman, ya. Jadi kalau orang Kristen, apalagi yang namanya apologetika, ya, atau misalnya pendebat-pendebat seperti itu, fokus aja kalian dengan tugas kalian, mau memenangkan jiwa, ya kan? Mau memenangkan Konoha, ya kan, ya? Karena kita mengasihi Konoha, bukan berarti fokus untuk membahas-bahas ini, ya, dengan mengikuti VT-VT yang sudah diedit-edit. Karena kalau hanya itu, video pun bisa diedit, teman-teman, gitu loh, ya. Tapi tanpa, ya, korban, kita tidak akan bisa pernah tahu kebenarannya seperti apa. Di sini ada gentle dari seorang RK dan si Sarah. Mereka siap di sini, semua diklarifikasi, semua di kantor polisi, ya. Itu apa namanya, teman-teman? Jadi ini perlu, mungkin si Putri ada di bawah, ya. Mungkin kamu ada di bawah, ya, Neng Putri, ya. Abi tiasa oge, abi tiasa tunda, ya. Mungkin untuk putrinya kalau ada di bawah silakan naik ya. Lalu dengan pihak-pihak yang kemarin menguraikan di ruang publik juga bisa mengklarifikasi. Silakan, kita buka kok ya. Untuk pencerahannya di hari ini, supaya tidak ada tanda kutip pemikiran-pemikiran yang betul seperti yang Kak Rida katakan. RK tidak pernah berjumpa, lalu tiba-tiba bisa-bisa hamil seperti Kak Sarah katakan, ya kan? Saya jujur dari tadi saya bingung gitu loh, ya. Iya, ya terkadang ini entah ini drama apa lagi yang terjadi ya dalam ruang apologet, terutama isu-isu terkait permasalahan RK dari VT-VT. Jadi kebenarannya di sini kita tidak membenarkan posisi RK, tetapi RK sudah menjelaskan kedudukannya seperti apa. Lalu sudah menjelaskan, lalu sampai dengan mengajak berunding di titik real jika perlu di kantor polisi. Betul kan RK? Justru saya mau sekali kalau di kantor polisi. Jadi kalau ada Kristen yang mau framing, silakan kalian bisa dapat si Putri itu, sudah dibuat sayembara, dikasih 30 juta kalau bisa dapat dan bawa Putri itu kantor polisi untuk mediasi. Betul. Tuh ya, penjelasannya semua kita dengarkan ya. Silakan ya, untuk Putri bisa naik ke atas ya. Iya. Di sini juga teman-teman, saya tambahkan ya, PG. Di sini juga teman-teman, dengan adanya ya kasus-kasus penipuan ya yang sudah terstruktur dan masih bertahun-tahun teman-teman ya di Room Herder sendiri ya,
Ini pasti mereka mencari cara karena mereka kan duduk bersama dengan Kadrun ya, mencari cara bagaimana untuk mengalihkan perhatian dari penipuan-penipuan ini sehingga mengorbankan dan menumbalkan seorang RK ya. Jadi kita harus bijak teman-teman karena kalian kita sebagai Oten ya, terutama kalian yang ada di Konoha, kalian yang akan digoreng-goreng karena apa teman-teman? Karena mereka itu sebenarnya satu circle. Hanya kayak si Iskariot itu bilang saya ini pendebat terkenal. Sebenarnya si Iskariot itu hanya pecundang. Juga si Bom ya bilang bahwa saya ini adalah pendeta yang sudah ditakbiskan di 3 gereja. Itu hanya menutupi semua penipuan-penipuan itu teman-teman ya. Paus loh. Tanda kutip teman-teman, saya tidak pernah alergi ya kalau kita memberkati siapapun, mau itu lewat gift, mau lewat transfer, it is okay for me ya. Jangan merasa si Kareda ini masa sih, kan ini juga style TikTok ya. Ini adalah TikTok dan kita juga harus mengikuti zaman. Ya kita kan gak kembali ke zaman batu karena memang kita di TikTok ada gift-gift seperti itu di situ. Is okay, kita ikutin. Tapi kalau seorang pendeta dengan lemak itu berjoget-joget gara-gara paus, ya. Jadi tolong kamu Putri, ya, ini bukan ancaman, ya. Ini bukan ancaman Putri. Naik kamu sekarang, selesai masalahmu dan juga masalah ini close hari ini. Tapi kalau lu tidak naik hari ini, berarti kamu bermain-main api. Walaupun kamu di langit ke-7 duduk di arsi, ya, segimanapun kamu menutup rapat itu, kami dari Herder pasti akan bisa mencari kamu. Ini tidak ada kita sebelum live ini tadi misalnya briefing dulu dengan si RK begini-begini. Sorry, ini spontan saya berkomunikasi lewat WhatsApp. Tolong naik bro, ya. Dia bilang pamit, bolehkah istri saya? Boleh. Sebatas itu doang. Tidak ada yang kami perbincangkan. Ini ada RK dan Sarah. Dan Sarah pun baru saya kenal ini saat dia naik. Dan nama akunnya pun saya tahu saat ini naik. Saya itu orangnya senang natural and original. Supaya apa teman-teman? Tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu di antara kita teman-teman ya. Jadi buat Putri, naik kamu sekarang. Jangan kamu mencoba-coba menjadi batu sandungan di kekristenan. Karena yang kamu lawan yang pertama sekali, garda terdepan adalah room herder. Ya. Silakan PG atau itu Pargolang, silakan ditambah open mic, silakan. Selamat sore adikku RK. Jadi kau tuh sekarang jadi sasaran bagi mereka. Kalau aku nggak mandang kasusmu itu remeh-temeh, tapi kasusnya memang menghajar kalian yang baris di depan. Jadi kayak kami yang suka nonton ikomamu, kami support. Kami nggak percaya dengan tuduhan sampah seperti itu. Soal masalahmu, nanti saya suruh tim saya untuk mencari keberadaan manusia itu. Cuma yang aku minta sama kau tetap berbicara dengan lantang menyatakan kebenaran. Remeh-temeh biar kami yang menyelesaikan. Mau lihat godang, Amang. Mau lihat. Jadi yang kayak gini-gini udah trik lama ini. Jadi yakin di sekelilingmu tuh ada bala tentara malaikat. Kalau nggak usah takut gentar. Bahkan terhadap nyawamu sekalipun itu udah Tuhan yang ngatur. Sekarang yang aku minta dari kau Dek, jangan kau lemah. Tetap semangat. Ya, perbanyak kau doa puasa. Itu aja yang aku minta sama kau Dek. Dan kau tetap sehati dengan istrimu
untuk buruku Sarah, dukung suamimu. Kau tuh penolong bagi suamimu. Jadi kau support dia, kau berikan semangat, kau berdoa, kau tuh tiang doa. Jadi ketika istrimu sekarang ketika suamimu sekarang dalam keadaan seperti ini, ya, dihina, dilecehkan, dihujat, kau harus support. Karena kalian sudah menikah di hadapan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi aku minta sama kau baru, kau tetap dampingi RK sampai kasus ini selesai dengan benar. Ya. Baik, terima kasih Amang untuk dukungannya. Nanti aku turun langsung untuk mengawal kasusmu. Ya, adikku RK ya. Halo, mau lihat teh kodang abang ya? Oke, lanjut Tito. Oke, thank you. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Baik kalian yang bertyping di bawah harus begini, kami sudah tahu apa yang harus kami eksekusi. Ya, tapi terima kasih untuk masukan dan support kalian yang bertyping di bawah, yang mendukung dan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi yang masih mau menggoreng-goreng silahkan sampai mati kalian ya. Sampai nanti dunia kiamat silahkan goreng terus, tapi close masalah ini di sini hari ini, selesai. Dan untuk orang-orang Kristen, tolong jangan lagi digoreng-goreng ini, karena si putri pengecut ini, dasar pecundang ini, pelacur ini tidak mau naik hari ini. Saya katakan kamu itu adalah pelacur, seorang manusia sampah yang harus dibuang di tempatnya ya. Karena saya kasih waktu dari tadi ya, saya kasih waktu ini, kita sudah bernarasi beberapa jam ya. Di sini kita sudah bernarasi banyak di sini. Kamu tidak mau naik, yang sekarang berarti kamu ini adalah memang pengecut, kamu perempuan sundal ya, yang tidak bertanggung jawab, hanya menjadi mau batu sandungan di kekristenan itu, kamu enyah kau ke gajah, ke neraka kau. Teman-teman ya, memang karena saya ini kan bukan apologet ya, dan saya tidak bisa lembut-lembut teman-teman ya, karena memang style saya begini ya, ya apa adanya, tolong dimaklum teman-teman. Saya udah bilang, saya tidak pernah mendukung si A, si B itu. Saya selalu mensupport karena saya datangnya dari pemerhati, teman-teman. Apa untungnya saya untuk mendukung si RK? Apa untungnya saya mendukung misalnya Metatron? Apa untungnya saya untuk siapa ini live Anda membuat bagian pelan tidak nyaman sehingga dibatasi alat pecahan dan perundungan. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Oh oke. Ya. Kirim masukan. Sebentar teman-teman. Live tidak berisi konten diberitahukan. Oke. Tombak ya. Ya, ini kalau kita di apa ini, room Konoha ini teman-teman. Udah 5 menit yang lalu kita nggak akan bisa live, Hamuna. Dan mungkin sedikit saya tambahkan ya, Kak Reda ya. Saya tambahkan ya, di sini kita kasih waktu 30 menit lah ya, sambil menunggu ya. Mungkin putrinya sedang cuci piring atau sedang membuat naskah ya, tentang apa bukti-bukti yang ingin diuraikan. Kita kasih tunggu waktu 30 menit ya. Sambil menunggu itu ya, mungkin dari RK dan Sarah ada yang ingin disampaikan. Silakan RK. Nah, mau sampaikan sesuatu Bang? Mau nyampein atau saya yang nyampein? Oh iya, kamu aja. Saya aja. Oke. Jadi ya saya itu berani karena gini ya. Saya mengajak, makanya kalau ada orang Kristen yang ingin membahas ini, paling kurang dia bisa bawa si putri ini ya, pesundal ini, maaf ya, mulut saya juga kayak gitu soalnya. Ya, si pesundal ini datang ya, bisa tahu alamatnya di mana ya, bisa bawa, paling kurang tahu alamatnya, dan paling kurang bisa diajak mediasi. Saya berani di kantor polisi, saya berani ya, berani karena benar ya,
Kalau saya takut ya mungkin saya menghilang. Kalau sampai di kantor polisi, ya saya terbukti salah, saya akan berhenti dari dunia debat selamanya. Saya akan kebenaran itu selalu ada jalannya. Ya, kebenaran akan selalu ada jalannya. Saya tidak pernah takut, ya, karena apa? Saya ini kalau saya ada masalah dengan perempuan kayak begini, ini saya mungkin dengan istri saya udah berantem parah, ya. Mungkin dia udah ninggalin saya, udah tahu kan, ya baru Batak, ya kasar-kasar, mulutnya agak ini tajam ya. Mungkin saya udah geplek-geplek juga, pusing-pusing juga ya. Nah, tapi dia tidak akan berani naik ke sini, apalagi dia tunjukkan alamatnya di mana, tidak akan berani. Ya, silakan Bang PG. Oke, baru kali ini ya kita dengar ya teman-teman ya, RK romantis sama pasangannya. Mah, ada yang ingin disampaikan mah gitu. Makanya gue kadang-kadang bingung RK, ya kan? Iya loh. Gitu Iya loh. bingung kadang-kadang ya kan rumusnya ya kan. Berarti sakti. Sempet gue mikir gini loh, gue mau belajar dari RK, nggak ketemu tapi bisa tekdung anak orang. Oke, Kak Sarah silakan, dipersilakan waktunya ya untuk menyampaikan. Mungkin ada beberapa poin tambahan dari Kak Sarah, silakan Kak. Mungkin yang Oh. lainnya aja dulu ya. Iya, kalau dari saya kayaknya segitu aja sih, Bang. Ya, Cukup ya. kalau dari saya. Nah, narasumber kita tamu yang di atas aja, misalnya Yuli, ya kan satu-satu gitu ya. Oke, dari Yuli. Ya, saya kalau mau nyenggol-nyenggol Yuli nanti nggak enak Kak, ya kan? Yul silakan Yul. Welcome. Hew. Ya, oke, shalom semuanya. Inilah ya teman-teman, sebenarnya apa yang dialami Mbak RK ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Saya juga mau ngomong agak sedikit keras juga sama Bang RK ya. Jadi jangan Bang RK aja ngomong keras sama kita, saya juga mau ngomong keras. Bang RK jadi orang jangan terlalu baik ya. Saya itu teman-teman pernah ada miskomunikasi sama Bang RK karena satu calon murtadin juga. Ternyata untungnya memang Tuhan baik. Bang RK akhirnya tapi Bang RK tetap baik teman-teman, padahal sudah tahu yang mau didampingin itu tetap menghujat Tuhan Yesus, tapi Bang RK tetap baik. Nah inilah yang mau sampaikan. Mari teman-teman kita tetap baik gitu. Dan teman-teman juga jangan sembarangan terlalu baik ya. Kita baik teman-teman dengan murtad ini. Tapi apa yang dialami Bang RK Yuli dek, putus dek. Hah? Putus tadi, coba ulang lagi. Mokol dia, mokol dek. Kayaknya kau di Oke, apa di Gua Hiro. Sudah aman? Ya. Monitor. Ini jadi memang ternyata agak jelek gitu. Oke. Sudah aman teman? Sudah aman? Belum. Halo. Sinyal itu Yul. Lanjut dulu yang lain nanti. Oh belum. Doib. Sinyal doib. Iya lanjut yang lain dulu. Lanjut yang lain. Aku tak cari sinyal dulu. Ya doib. Mama Sanggul. Aku cari sinyal dulu. Ya. Silakan Mama Sanggul. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya Pegang jantungmu dek. Pegang jantungmu, pegang. Begini, intinya tetap semangat aja. Apapun yang kalian sedang terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kalian berdua. Itu aja ya sayang. Tuhan berkati kalian berdua. Makasih ya Mi, selalu support dalam doa, selalu kasih motivasi. Makasih ya Mami ya. Siap sayang. Silakan Bintang. Apakah kamu tetap di Gua Hiro Bintang? Ya kayaknya udah agak aman. Ini udah aman ya ini ya teman-teman ya. Aman. Lanjut. Oke, sebentar aja nggak lama. Oke, intinya teman-teman semua, apalagi yang berpelayanan offline, berapologetika, penginjilan, misionaris, pengajar, dan lain-lain, ketika ada murtadin kita tetap harus berhikmat teman-teman. Kita memang tetap harus baik, tetapi tetap berhikmat gitu. Saya tuh sebenarnya kejadian Bang RK ini, habis kita nyanyi Bang RK, itu banyak sekali DM yang masuk sama aku Bang RK. Membicarakan mengenai itu, tapi aku bilang saya nggak tahu. Dan saya juga kecewa. Di sini saya tidak pernah pro dengan RK, nggak pernah pro dengan siapa-siapa. Tapi saya mau menyampaikan kalau nggak ada bukti nggak usah bernarasi gitu loh teman-teman. Bahkan tadi siang pun itu di salah satu kompol ada yang berkata bahwa Bang RK mengirimkan uang 30 juta, tetapi tanya buktinya ada nggak? Nggak ada bukti.
Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman kekristenan. Kalau ndak ada bukti, nggak usah. Sama seperti umat sebelah gitu loh, teman-teman. Ya, marilah kita sama-sama berhikmat gitu. Kita hargai perasaan istri Bang RK. Ya, kita hargai. Perempuan itu lemah, teman-teman. Jangan ketika, mungkin kalau kita hantam Bang RK aman. Tetapi apakah istri Bang RK akan baik-baik? Jangan, kita harus jaga juga kesehatan mental istrinya, Bang RK pun juga seperti itu. Ya, teman-teman Kristen nih terkhususnya, saya sangat sayang sama semuanya. Tetapi kalau kalian berbicara tanpa bukti, tanpa data, jangan. Ya, saya minta tolong itu. Saya pun saya pernah mengalami miskomunikasi sama Bang RK. Tetapi kita omongkan saja, semua akan baik-baik. Begitu pula teman-teman kekristenan. Tanya sama Bang RK, Bang ini benar nggak? Jangan tiba-tiba ujung-ujung buka komal, membahas tapi tidak punya bukti. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, teman-teman. Mungkin itu aja Bang RK dengan Kak Sarah. Salam kenal, Tuhan memberkati rumah tangga kalian, diberkati selalu. Kalau mau lihat Oke, makasih Kak Yuli. Iya. Dan juga teman-teman, bagi yang bertanya, naikkan sinandar ya. Ini room steril ya. Tidak boleh masuk di sini yang agak bau-bau yang tidak baik untuk hidungku ya. Dan saya tidak perlu untuk narasi apapun dari pihak kadrun di sini. Bukan seperti si Bom-Bom, pendeta palsu yang meng-kick Oten dan dia bersenyum-senyum dengan Ripe. Jadi buat momot, kalau ada yang bilang naikkan jumlah, naikkan nandar, langsung blokir, kirim ke Iran atau ke Gaza ya. Oke? Akan buat Putri, silahkan naik. Karpet merah masih ditunggu ya. Buat Putri ini 1 kursi tetap akan saya kosongkan supaya naik, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Karena ini close di sini teman-teman. Buat yang sudah menaikkan ini, termasuk ini buat BAB, Res dan juga Breaking News, siapa yang menjadi host di sana. Kakak bukan mau mengatur ya bro-broku di sana. Mohon ini di stop karena sudah lebih dari fakta yang autentik yang kita sampaikan. Karena Putri di sini tidak mau naik, berarti itu nanti sudah di close ya. Buat BAB dan juga Res ini tolong tidak digoreng-goreng lagi ya. Oke teman-teman, silakan Putri masih ditunggu ya, tidak boleh. Bukan. Oke, mungkin dari ini Kak ada tambahan dari Lek Pargolang ini selaku bidang hukum, silakan Kak. Ya, kita tunggu aja. Saya pastikan 3 kali 24 jam, kalau enggak kita akan bikin LP supaya selesai masalahmu. Oke. Saran aku ya. Karena yang kayak gini-gini jangan dipandang remeh-temeh. Ya. Karena itu 1, udah 2 itu pencemaran nama baik, udah pemerasan. Itu udah unsurnya udah terpenuhi itu. Tinggal kalau soal dia keberadaannya gampang itu, nanti saya nanti koordinasi dengan Bareskrim nanti untuk mencari keberadaan mereka itu. Untuk Putri, kami tidak membenci kamu. Naik sekarang, selesaikan hari ini ya. Dan pencarian data kamu, pencarian alamat kamu akan kami stop sampai di sini karena kami orang Kristen adalah pengasih ya. Dan yang menjadi contoh di dalam kehidupan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, dan kami tidak akan pernah membenci kamu. Close di sini, sampai di sini. Tapi kalau kamu tidak naik, memang benar kami akan LP-kan ya. Begitu teman-teman. Itu bukan tipe kami ya. Ada pengacara 50, Kopassus, hackers terkenal dari Amnesty Redam, bukan. Tidak ada seperti itu di sini ya. Kami itu orangnya to the point, teman-teman ya. Jadi open minded sekarang ya, buka pikiranmu ya, yang berlogika lah sekarang. Putri, silahkan kamu naik supaya permasalahan ini selesai. Dan buat untuk orang-orang Kristen, stop, tidak akan ada lagi untuk membahas-bahas ini. Stop karena
tidak ada naik si Putri hari ini ya. Jadi silakan Ibnu Kulum, silakan. Salam ketua. Salam Bro RK. Salam kenal ya. Salam kenal. Ya. Jadi kalau saya ya memang udah pernah lihat-lihat bahwa ada isu-isu seperti ini, tapi saya itu orangnya nggak mau meledak-ledak, nggak mau menduga-duga bahwa apa yang ada disiarkan itu suatu kebenaran belum. Tapi dengan beraninya Bro naik di sini, saya itu udah percaya 50% ya. 50% saya sudah percaya sama Anda bahwa Anda punya etiket baik, walaupun ini kalau dibilang aib ya, tapi Anda masih berani berdiri tegak, ikut sama Nyonya, apresiasi buat Nyonya juga. Nah, saya percaya bahwa ini sudah mantap lah, udah oke. Tinggal mungkin ya kita juga kan nggak bisa hanya percaya sebelah pihak kan begitu. Kita juga harus adil, menunggu klarifikasi ataupun pernyataan dari yang namanya Putri. Tapi kalau apa yang Bro udah tunjukkan bahwa Bro berani tampil dan si Putri nggak berani tampil, ya kita sudah bisa pastikan bahwa yang berani itu yang benar, yang tidak berani itu tidak benar. Jadi saya angkat jempol dulu, tapi masih satu ya, masih satu. Saya juga nanti mungkin dengan apa yang bisa saya cari mungkin bisa ada dapat lagi informasi yang baru. Tapi untuk sementara ini saya masih lebih percaya sama Bro RK daripada sama Putri gitu. Nah, jadi salut, berani berdiri di sini, berani menjumpai. Kalau saya rasa ya, kalau sudah berani berdiri di sini itu udah aman ya. Kalau di yang lain-lain itu saya lihat mereka tidak lebih ke cari kebenaran, lebih kepada cari sensasi ya, untuk goreng-gorengan supaya Komal rame, supaya ada bahan gitu. Tapi kalau di sini tidak. Saya masuk di sini membahas PBB sama Iskariot itu saya bergumul lama, baru mau bergabung. Saya cari dulu informasi-informasi yang valid, yang bisa dipercaya, baru saya bisa yakin untuk bisa bergabung. Jadi berani tampil di sini itu saya angkat tangan. Terima kasih. Mungkin itu aja Ketua. Maliate, terima kasih banyak. Bapak Kungin ya, Kungin, silakan Pak. Shalom Bang RK. Shalom. Ya, luar biasa ya Bang RK dalam sepak terjangnya di Apologet. Teman-teman, saya hanya mau sampaikan begini. Kalau kita sudah semakin famous gitu ya, sudah semakin terkenal gitu, nah kita kudu juga hati-hati. Ya, banyak juga yang curhat-curhat, yang awalnya curhat-curhat gitu ya, nanya-nanya, ujung-ujungnya minta nomor WA gitu ya, tiba-tiba ada bahasa-bahasa yang sedikit ya abangku, kakakku, kokoku gitu ya. Itu nanti kan bisa ada screenshot yang nanti bisa timbul fitnah. Ya, nah ini juga menjadi pembelajaran buat kami semua. Secara khususnya juga buat Bang RK. Kalau ada lawan jenis yang minta curhat, konseling, atau apapun itu, arahkan ke istri. Ya, atau arahkan kepada sesama kaum hawa. Saya itu juga pernah ngalami. Ya, saya pernah ngalami. Saya ditelepon sampai 1 jam. Ya, istri saya ngomel. Istri saya tuh paham kita tuh enggak ada apa-apa, tuh enggak paham. Nah, tetapi kadang-kadang bahasanya kan koko gitu ya.
tetapi bahasa di DM-nya tuh CO. Coco gitu. Manja kali lo. Coco. Aku dukung doa ya Coco gitu dan sebagainya. Nah, ini kan bisa jadi salah persepsi kan? Ya, bisa jadi salah persepsi. Makanya kalau saya selalu berapologet dan kita banyak terima konseling, saya minta tolong untuk akun TikTok suami istri nggak usah pakai rahasia-rahasiaan. Ya, TikTok saya ini suatu saat diperiksa sama istri saya nggak masalah. Ya, kenapa? Karena nggak ada dosa. Ya, karena ada dosa makanya kita sembunyi pada suatu Tuhan Yesus itu datang. Adam dan Hawa, kenapa kau sembunyi? Karena dia berbuat dosa. Karena nutupin. Nah, kalau kita nggak ada apa-apa, nggak usah ditutupin. Ya, makanya saya sama istri WhatsApp dan TikTok. Suatu saat istri saya cross-check TikTok saya pun nggak masalah. Dapat koin berapa, dapat duit berapa juga nggak masalah. Ya, kenapa? Karena kita itu sudah sama-sama transparan. Nah, ini untuk menjaga. Ya, terus untuk teman-teman di bawah, para wanita di bawah, ya usahakan kalau konseling, nanya pendapat, ya, kalau seseorang itu sudah punya pasangan, ya bahasanya tolong jangan bahasa yang kayak kita seperti anak ABG. Cocolah, abangkulah, ya, abangku sayang lah. Memang bukan hubungan asmara, gitu loh. Tapi ngomong sayang-sayang itu sudah terlalu biasa. Gini, ini yang harus kita batasi. Ya, jadi menurut saya untuk hemat saya Bang RK bagus untuk bisa klarifikasi, tetap jaga integritas. Bagaimanapun Tuhan yang tahu, hati-hati. Kita ini masih laki-laki. Masih suka wanita cantik. Tetapi kita tidak buaya. Begitulah lagunya. Nah, kita tetap hati-hati. Kita teman-teman gini, kalau ada yang namanya case-case begitu, jangan tiba-tiba langsung buka TikTok serang orangnya. Ya memang tuh Bang RK gatel loh. Mbak gatal dia tuh begitu. Nah kita nggak tahu kronologis ceritanya kan. Entah Bang RK melakukan pembelaan diri atau bagaimana, itu sah-sah saja. Waktu itu akan membuktikan. Ya kita sabar, jangan cepat main hakim. Ya jangan cepat langsung main serang. Jangan menganggap Bang RK itu saingan kita di dalam apologet. Beliau saudara kita loh, sekalipun beliau Katolik. Ya, saya Kristen Protestan. Tapi jangan jadikan beliau ini saingan. Ya, sedikit-sedikit ngomong main sesat, jangan. Ya. Ayo kita bersatu ya, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. God bless you Bang RK, semangat terus, kita sama-sama koreksi diri ya. Terima kasih, itu saja Kak Reda. God bless you. Kasih masukannya, Bu. Kak Reda, saya boleh 5 menit? Boleh minta waktu 5 menit? Santai aja deh, santai. Mau 10 menit karena kita ini menunggu Tuan Putri. Iya. Putri itu tadi tuh ada di bawah, dia pakai akun yang dia nggak pakai nama tapi dia pakai tanda emot hati karena saya tahu semua akun-akun palsu dia. Oh. Iya, ada tadi di bawah, dia ada typing di bawah, saya tahu, tapi dia kayaknya udah hilang. Terus ini satu lagi yang mau saya sampaikan, RK itu ada 3 handphone. Jadi 3-tiganya handphonenya ini tidak pernah RK membatasi saya untuk cek isi DM, TikToknya apa segala macem, itu saya tahu semua. Makanya saya bisa mempertanggungjawabkan ini sekarang di sini. Karena saya tahu semua isi HP-nya dia itu apa. Jadi untuk hal-hal yang disembunyikan tidak ada untuk RK. Dia transparan dan dia menghargai saya sebagai seorang istri. Dia tidak membatasi saya untuk hal-hal apapun. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, Kak Reda, makasih banyak. Thank you. Kak Reda, saya habis live itu HP saya geletakin aja. Malas pegang HP. Ya Bunda Sarah sabar ya. Kalau suaminya kena badai, Bunda Sarah pasti kena imbasnya juga. Iya. Itu pasti itu otomatis. Tapi saya emang udah kuat mental sih, nggak apa-apa. Ya, karena memang kalau boru Batak itu agak-agak serem ya. Sorry to say, Hamuna. Iya, betul Kak Reda. Karena tahu nggak kalian teman-teman, suamiku itu. Jadi kalau saya berdiri bareng dia, saya harus melihat dia begitu. Gua serbeng sedikit. Ini ada Mamak Sanggul dan teman-temanku yang sudah ketemu di Konoha, teman-teman. Bisa kalian tanya seperti apa takutnya ke si Reda Marbun.
Itu Ya dan nggak gitu juga lah ya maksudnya bukan bukan sih. suami takut istri, bukan. Bukan, Maksudnya bukan suami masalah menghormati takut istri. gitu loh. Jadi misalnya kan saya protek nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Datanglah Mamak Sanggul. Kak, nggak boleh galak-galak. Datang si Mamak Sanggul, dikasih lagi makanan ini. Kuserbeng lah dia sedikit kan. Itu maksudnya kok. Ya tetap ini protek seorang istri yang istri binangkit terhadap suami. Begitu sih sebenarnya. Julio, apa yang mau kau narasikan? Kamu minta naik ke atas, Julio. Harus jelas. Jangan nanti di atas mencaci maki ya kan. Ini memang si RK. Oh tidak boleh. Ini room bukan apologet, bukan pendeta, bukan penginjil. Ini room netralisasi ya, memprotek kekristenan itu supaya siapapun tidak boleh menjadi batu sandungan di kekristenan itu. Ini room untuk menetralisir semuanya. Kami selalu di tengah. Naiklah kau Tuan Putri karena kursimu itu sudah terlalu lama tidak diduduki dari tadi Putri. Naiklah supaya permasalahan ini selesai di sini teman-teman ya. Oke, masih ditunggu. Ya, sedikit ya. Buat Ibu Putri dulu. yang di bawah. Kita tunggu dulu. Kayaknya tadi udah open mic si Bintang. Nanti dia terkencing-kencing dia nanti. Oh iya ya, ngambek pula nanti ya ketua ya, ngambek. Silakan Bintang. Aman Bintang? Apa kamu masih di Gubiro? Oke Kak, oke. Baik, jadi saya ada segudang pertanyaan ini untuk tadi katanya istrinya RK nih Batak ya. Saya panggil Lae lah, Lae RK ya kan. Saya juga sering juga nonton Lae RK ya, luar biasa ya, sangat apa ya, garang gitu ya. Tapi gini, coba naikkan dulu Koko Al Kak Reda Marbun. Jadi gini bro, Leku sama Ito Sarah ya. Tadi siang saya ada di Komal Corong. Corong apa Congor? Congor 5 ya. Jadi saya naik, Berakin News ada di atas. Saya naik, Berakin News di atas. Begitu saya naik, tak lama saya nggak tahu apa Berakin News terpental atau turun atau gimana, nggak tahu. Karena saya sudah kejar ini masalah selama 1 bulan dan saya sudah di Wawa sudah ngomong sama Kak Reda. Kayaknya kita nanti bahas juga apologet yang tersandung kasus masalah-masalah seperti ini ya. Jadi artinya kami ini Lae RK lebih kepada pembuktian gitu ya, pembuktian. Jadi tapi sebulan yang lalu saya ada di Komalnya Bang RH ya. Tapi sebelum itu tuh tadi saya ada 2 orang tadi yang bilang sama Lae RK jangan terlalu baik gitu ya. Ada 2 orang tadi yang bilang begitu, jangan terlalu baik. Saya walaupun tadi kerja, kebetulan Kak Reda tadi kami baru ngejar maling, Kak Reda, ngejar ke maling uang rakyat. Jadi sudah ketangkap ya. Jadi puji Tuhan. Jadi gini, saya cuman mau kasih satu firman Tuhan supaya jangan terlalu baik Bang RK. Coba Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Jangan juga terlalu fasik, jangan terlalu bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Artinya firman Tuhan juga bilang kita jangan terlalu saleh juga, kan gitu kan? Artinya terlalu saleh itu kan terlalu baik, terlalu pokoknya yang terlalu itu janganlah. Itu udah bener tadi tuh. Jadi saya tadi siang ada di Komal si Congor, saya naik, Berakin News turun, saya tunggu-tunggu nggak naik-naik lagi Berakin News. Dan sorry to say ya, saya memang belum mendapatkan bukti apa-apa tentang case-nya Lae RK, belum mendapatkan bukti apa-apa. Walaupun ada laporan 2 orang apologet dan itu pun tidak sebut nama, hanya mengatakan yang ada di Medan dan yang ada di Kupang, kan gitu. Saya nggak tahu Bang RK di Kupang kah? Enggak, saya di Flores. Oh di Flores, oke, puji Tuhan, berarti nggak itu. Jadi gini Bang RK, saya kan pernah belajar di dunia intelijen. Jadi saya pernah belajar satu ilmu namanya elisitasi.
elisitasi itu adalah gaya orang bertanya, berbicara untuk mencari informasi, gitu ya, Bang RK. Jadi apa yang saya lakukan tadi di Congor, di Komalnya si Congor seperti itu. Saya hanya mau mencari informasi apakah tuduhan itu benar. Jadi kalau di dunia hukum itu kan ada ajas praduga tak bersalah, betul? Nah, saya pakai logika terbalik dari logika hukum itu. Saya pakai ajas praduga memang bersalah gitu. Sehingga ketika itu nanti dibuktikan ternyata tidak bersalah, iya kan? Artinya kan yang kita cari kan tujuannya kan pembuktian, betul nggak? Pembuktian. Jadi saya sejak bergabung sama Kak Reda Marbun, saya lakukan itu dan saya kejar dan ternyata banyak yang bersalah kan gitu kan. Banyak yang bersalah dan puji Tuhannya ketika itu sudah kami lakukan pembuktian gitu. Jadi untuk pertama sekali ini saya mau berstatement kepada Lai RK dan Ito Sarah. Saya salut untuk kalian berdua ya, kalian sudah berani naik ke Komal Herder ini kan gitu, karena bagi saya nggak mudah untuk berbicara di Komal Herder ini. Dan seperti apa yang dibilang Bang Ibnu Kulum, ya kita pertimbangan kita atau analisa kita sekarang 50-50 kita percaya Bang RK tidak melakukan hal itu, 50 lagi kita percaya Bang RK melakukan itu. Tapi kalau si Putri naik dan ini bisa kita klarifikasi, apalagi kalau kita deteksi kata itu Sarah si Putri itu ada di Bandung, ya kan? Tadi Pak Pargolang tadi itu di Bandung itu tadi. Itu bisa kita eksekusi. Dan mau dimanapun dia bisa dieksekusi. Hanya saja Lai RK yang saya mau sampaikan, dan tadi saya juga nggak melihat ya, sorry to say, saya nggak melihat, nanti boleh dijawab, tapi kalaupun nggak mau dijawab nggak apa-apa gitu ya. Artinya gini, contoh tadi kan si Putri itu kan minta duit apa segala macam kayak memeras gitu. Kira-kira ini pertanyaan pertama, kira-kira ketika kalian kirim duit, kalian kirimnya kemana? By rekening kah atau e-wallet kah atau gimana gitu? Atau bisa langsung dijawab Bang RK? Silakan. Oke. Biasanya istri saya, Kak Sarah ini ya, bisa kan komunikasi dengan teman-teman di Australia ya, ada yang kirim langsung ya, dari teman dari Australia bisa kirim langsung, atau biasanya istri saya ini mentransfer dia ke rekening mandiri atas nama laki-laki, yaitu namanya Ivan Fauzi. Fauzi ya, Ivan Fauzi ya, oke, Ivan Fauzi. Ivan Fauzi. Ya, dan semuanya ditransfer via rekening ya? Via rekening. Gak ada yang via e-wallet atau apa gitu ya? Ya, gak ada. Oke. Baik. Gini Bintang, Ya, sebentar silakan. Bintang, boleh saya potong ya? Mungkin saya paham ya maksud Bintang untuk menggiring ke arah penggalian data ya. Tapi untuk sejauh ini menurut saya belum ya, karena poin-poin dari Putri belum ada, dari pihak Breaking juga belum ada. Alangkah baiknya kita tunggu. Maka dari itu kan kita kan menanti dari tadi gitu ya. Jadi RK pun sudah siap, bukan omon-omon aja tentang ya bisa dikategorikan pemerasan, kirim saya uang 20 juta baru saya nggak ganggu lagi kamu. Gitu ya RK ya, kurang lebih ya Kak ya. Nah, itu semua data-datanya sudah disiapkan oleh si RK dan siap untuk diklarifikasi di forum ini. Jadi ya kita harapkan dari pihak Putri, karena mengingat ya VT-VT ini kan berkembangnya kan di medsos ini informasi yang tidak tahu kebenarannya. Betul apa yang dikatakan Bintang. Di sini tidak ada pembelaan kepada RK, pembelaan kepada Putri. Tapi alangkah baiknya semuanya diluruskan di sini sesuai data. Itu aja dari saya. Siap. Ya. Seperti yang saya bilang tadi Bang, kan kita kan sambil nunggu Putri nih, ya kan. Dan saya bilang juga tadi bahwa Komal Kareda ini kan lebih kepada pembuktian, kan begitu, supaya clear and clean, gitu ya. Dan juga kita jangan salah ya teman-teman.
kita ini apologet Kristen sedang dikerjain. Tadi saya sudah laporkan kepada Kak Reda, sekarang ada gerakan dan gerakannya ini punya donatur besar. Itu di belakang RT 6. Salah satunya tahu siapa? Chaplin. Mereka sekarang sedang mendesain sebuah pola yang dilakukan terhadap anak Batak dulu, yaitu untuk apologet yang sudah open camp, yang sudah datanya disebar, gitu ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke teman-teman, sudah dengar sendiri ya. Jadi yang kurang hajar ini mereka selalu mencoba ya mengkambing hitamkan umat muslim. Seakan-akan ini skenario ataupun jebakan dari pihak muslim kepada RK yang dianggap sebagai apologet Kristen yang handal, yang bisa mewakili kekristenan. Di sini saya ingin jelaskan dan tegaskan, apologet Islam tidak pernah melakukan tindakan-tindakan licik culas seperti yang dituduhkan oleh mereka. Kenapa? Karena Islam itu kalau ribut, kalau mau terang-terangan perang, kita di depan. Ya, tidak ada kita main-main belakang ataupun kelicikan-kelicikan seperti mereka. Kalian jual, kami beli. Kami borong, teman-teman. Umat muslim tipikalnya seperti itu. Kalau ribut, ribut gitu kan. Mau apa? Mau diskusi? Diskusi. Mau debat akademis? Akademis. Mau kalian ajak ribut? Siap. Itu pihak muslim, teman-teman. Nggak ada sandiwara-sandiwara, kecurangan-kecurangan. Sejarah mencatat, umat muslim dalam berperang pun ada yang namanya etika. Ya, nggak seperti pihak sebelah yang menghalalkan segala cara. Dalam diskusi lintas iman yang terjadi selama ini, terutama di Indonesia, sejarah mencatat yang sering melakukan kelicikan, jebakan-jebakan, niat-niat busuk itu adalah pihak sebelah. Saya pernah ada di pihak sebelah dan sekarang saya ada di muslim. Saya tahu betul teman-teman, umat muslim itu keras tapi lurus gitu, bahkan bisa dibilang polos. Nggak ngerti yang namanya skenario-skenario menjebak, mencurangi seperti itu. Beda dengan Polikardus-Polikardus yang memang culas dan licik. Karena mereka diajarkan licik seperti ular, teman-teman ya. Walaupun mereka mengatakan cerdik. Padahal kita tahu ular itu nggak cerdik, ular itu licik. Yang cerdik si kancil gitu kan. Yang cerdik itu kancil. Kalau ular licik. Jadi yang bisa menskenariokan hal-hal seperti ini hanya kalian. Saya ambil contoh, nggak usah jauh-jauh. Mengkriminalisasi itu spesialis siapa? Mereka. Coba lihat penipuan-penipuan besar yang terjadi di negara kita. Siapa yang jadi aktor di belakangnya? Coba lihat. Saya saja berapa kali mau dicelakai oleh Polikardus dengan skenario-skenario busuknya. Jadi mencelakainya bukan cegat kita di jalan atau langsung pakai kekerasan, enggak. Skenario-skenario busuk disiapkan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka. Hanya mereka yang dibimbing oleh iblis yang menjadi Tuhan mereka. Ya.
Mereka ini kan bapaknya adalah iblis. Yang membimbing mereka, memberikan kemampuan untuk melakukan cara-cara culas ini. Jadi jangan dituduh ke umat muslim. Kalian sendiri yang mengaku dan mengatakan itu murtadin. Putri itu murtadin. Kenapa dia bisa murtad? Karena memang dia lebih cocok di ajaran kalian. Di Islam nggak bisa culas-culas. Nggak bisa mendapatkan keuntungan dari menjual agama. Beda dengan kalian. Jadi RK sendiri mengaku memang mengenal yang namanya Putri ini. Tetapi dia bilang dia nggak hamili. Kan gitu, nggak hamili. Yang mana yang benar ya urusan kalian lah. Tapi tolong jangan bawa-bawa muslim. Nggak etis. Nggak pantas, kan begitu. Oke? Jadi RK sudah memberikan tanggapannya. Bahkan uang hadiah 30 juta juga sudah dipersiapkan bagi yang bisa menghadirkan Putri dan juga membuktikan bahwa RK memang melakukan hal tersebut. RK sendiri mengajak istrinya untuk naik. Ya saya nggak ngerti juga kenapa istrinya juga dibawa-bawa gitu kan. Kenapa nggak nonton aja dari bawah atau ada di samping dia gitu. Kenapa harus masuk ke room juga dengan ID sendiri? Apakah mereka tidak tinggal serumah gitu? Kalau tinggal serumah ya satu akun aja gitu. Jangankan suami istri, kita kadang temanan ya, saya sama Kores gitu. Lagi di satu ruangan, ngapain dua-dua ID masuk? Pasti saya masuk, nanti Kores yang gunakan ID saya. Pas giliran saya mau ngomong, saya yang pakai. Aneh sekali ya. Bahkan kalau kita lihat dari cara panggil RK kepada istrinya, begitu juga istrinya kepada RK, agak aneh menurut saya gitu. Sarah manggilnya Bang RK gitu, bukan suamiku. Ataupun panggilan-panggilan ya yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi cukup unik. Dan ya sekali lagi teman-teman, hati orang kita nggak bisa selami. Nggak bisa kita selami teman-teman. Kalau kita jadi penonton saja, sekali lagi kita jadi komentator saja, dan kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Karena menurut versinya Putri, dia masih memberikan kesempatan buat RK kurang lebih 1 minggu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena kita juga sudah minta ya kepada Putri untuk berani speak up di channel-channel yang memang netral, channel-channel yang bisa menegakkan keadilan untuk dirinya. Dan salah satunya tentu saja channel kita, yang memang terbukti dari dulu menjadi hakim yang adil ya. Bahkan saat kasus Pastor Joshua Tehu versus Pastor Sarah, di mana terjadi kasus rudal tai lalat, terbukti HMC tampil sebagai mediator, sebagai hakim yang adil menyelesaikan problem dan masalah mereka. Bayangkan, pendeta berantem saja kita yang bereskan. Apalagi kalau cuman RK dan seorang perempuan. Kan begitu. Nah, jadi kita siap. Kita siap untuk menjadi mediator agar ada keadilan di balik kasus ini. Sekian dari saya, dan bagi teman-teman jangan lupa dibeli madunya ya, supaya lebih seru nontonnya. Pastikan kalian stok madu dari Maudi. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita.